I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Indeks kualitas lingkungan hidup Garut dari tahun ke tahun memang alhamdulillah meningkat. Jadi bisa teman-teman lihat di sini tahun 2020 itu indeks kita nilainya di angka 56,30, 2021 menjadi 67,82 dan terakhir 2022 kemarin adalah 70,75. Nah, IKLHN memang satu kesatuan di mana terdiri dari 3 faktor. Saya Tafia Faizal Latifah dari kelas 10F. Izin bertanya, Garut kan merupakan salah satu produsen kerajinan kulit, tapi dari kerajinan tersebut pasti menghasilkan limbah yang menurut Wakil Ketua Asosiasi Penyamak Kulit mengatakan bahwa ada 5 titik tempat pengolahan limbah, namun tidak ada satupun yang berfungsi. Nah, karena kurangnya anggaran untuk kapitalisasi, apakah pernyataan tersebut benar adanya, dan jika benar, anggaran tersebut dipakai untuk apa? Sangat betul, memang betul. Kita mempunyai 5 titik IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang ada di SMK Sukaregang, ya, Industri Kerajinan Kulit Sukaregang. Dan industri kulit ini memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 60-an bahkan 50-an itu memang sudah menjadi satu objek vital untuk Dinas Lingkungan Hidup, gimana caranya itu mengelola agar limbah yang dihasilkan itu tidak mencemari air. Eviden kita memang saat ini adalah gimana caranya merevitalisasi si IPAL tersebut gitu. Kalau kami ditanya uangnya dikemanakan gitu ya, itu teman-teman mungkin bisa mengkonfirmasinya ke bagian keuangan daerah gitu ya. Kalau kami memang setiap tahun itu adalah mengajukan gimana caranya anggaran revitalisasi itu ada gitu, tapi memang ketok palu itu memang berada di kebijakan dari pemerintah Kabupaten Garut. Jadi mungkin gitu, karena kan kepentingan juga tidak berfokus pada lingkungan saja, betul, karena sektor kita itu ada sekitar 42 dinas lah se-Kabupaten Garut. Jadi mungkin Pak Bupati pun harus bisa menentukan berapa proporsi dari setiap dinas-dinas untuk mendapatkan anggaran yang bisa dijadikan acuan untuk kegiatan dari tiap dinas-dinas tersebut gitu. Kalau dari kami memang perencanaan akan selalu ada setiap tahun sebetulnya gitu. Mungkin penganggaran itu sekitar kurang lebih 1-2 M sebetulnya gitu. Tapi prosesnya air itu sebenarnya menentukan gitu. Mohon izin saya Anissa untuk bertanya, sebagaimana yang telah dipaparkan mengenai perubahan lingkungan seperti pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi perubahan lingkungan yang selama ini terjadi di Garut? Dan adakah program yang sedang dijalani atau sedang dalam rencana? Jika ada, program apa itu dan sejauh mana progresnya hingga saat ini? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih dan saksi. Ya, untuk tadi pencemaran air, udara, tanah, dan suara gitu, memang kami itu di sini pun juga kami punya satu jabatan fungsional, namanya adalah pengawas lingkungan hidup. Nah, memang tugasnya itu akan mengawasi setiap dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen lingkungan gitu, untuk diteliti ya gitu sejauh mana gitu itu memang mengikuti baku mutu dari standar
kementerian seperti itu gitu. Nah, contohnya sih sebenarnya mudahnya pengawasan kita itu kayak di kita itu ada sebuah standar pelayanan itu prosedur teknis. Nah, di situ memang dibahas dokumen-dokumen lingkungan harus sesuai dengan standar mutu. Jadi tidak boleh di luar dari standar mutu, baik itu air, baik itu udara ataupun emisi gitu ya. Gitu. Jadi kami kalau untuk program itu salah satu yang tadi yang saya ceritakan gitu, IKLH itu sebagai evidence kami gitu untuk pencapaian IKLH indeks kualitas lingkungan hidup sejauh mana kita memprotek atau kita mengendalikan dari kualitas air, udara, dan tanah seperti itu. Paling gitu sih kalau dari kami gitu kegiatan. Pancawa itu membersihkan sungai. Oh gitu Pak. Tapi habis membersihkan sungai itu malah ditangkap lagi sampah yang dari sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara membersihkan sampah secara total dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai? Apakah dengan cara ditaruh sajian mungkin? Makasih. Bisnis ya. Oke, ya, sebenarnya kami pun juga punya sebuah momen yang namanya World Clean Up Day, ya, di mana clean up ataupun juga ada satu momen juga HPSN-nya, jadi Hari Peduli Sampah, ya, Hari Peduli Sampah Nasional, gitu. Nah, sebetulnya itu sih salah satu tugas kita yang memang cukup berat untuk bagaimana sih solusi mensosialisasikan kepada masyarakat, gitu. Karena pada akhirnya, gitu, sebuah tujuan akan tercapai itu memang semua faktor itu ya saling mendukung gitu. Jadi bukan bagaimana sekarang sih menanyakan kepada kami sebetulnya ya. Maksudnya ya how to bisa how to ya gimana gitu ya, maksudnya untuk mengurangi itu semua gitu. Karena balik lagi sih sebetulnya gitu, kita ini kan satu tim ya, ibaratnya gitu, kita satu tim sumber daya manusia bersama-sama gitu. Jadi kenapa memang sampah itu ada lagi di sungai, walaupun memang selalu ada kegiatan membersihkan sungai segala macam gitu. Jadi bukan dengan cara sesajen sebetulnya gitu ya, untuk menyediakan sesajen di sungai apa segala macam gitu. Sebenarnya yang paling mudahnya sih gimana caranya memperketat sebuah mindset kita gitu terhadap pengelolaan persampahan, serta apa imbas yang terjadi ketika memang sampah itu bertumpuk di sebuah titik, bertumpuk di sebuah ekosistem, bertumpuk di sebuah komunitas lingkungan ya begitu. Jadi gimana caranya mensosialisasikan? Kita sih punya program. Yang pertama sih ada kita namanya Sekolah Adiwiyata. Mungkin teman-teman pernah mendengar Sekolah Adiwiyata, sekolah berbasis lingkungan hidup yang memang tujuannya adalah gimana caranya kita mengedukasi dari segi pendidikan, dari segi sektor pendidikan. Kita pun juga punya namanya program Kampung Iklim. Itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada rumah budaya Magot. Ini Magot perangkat gitu ya, nanti bisa dilihat di sini ada susun hidup. BSF itu Black Cloud Fly, jadi kita sih biasa menyebutin Magot. Nanti ini ada salah satu upaya dari pengurangan sampah organik. Ya, itu memang memakan organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga terutama. Nah, si BSF ini. Nah, ketika si BSF ini dewasa, dia akan berkembang biak secara kawin dan meninggalkan telurnya pada alat ini. Ini adalah penyimpan telur dari si BSF. Nah, nanti telurnya dipindahin ke sebelah sana untuk dikembangkan menjadi larva kecil, larva dewasa, sehingga menjadi prepupa, pupa dewasa, balik lagi menjadi